Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Parade budaya warnai pendaftaran bakal caleg ke kantor KPU. Pengurus parpol bawa berkas untuk diperiksa KPU. Peternak babi keberatan jika dinyatakan babi sebagai satu-satunya penyebab meningitis. Beberapa media lain bisa jadi penyebab bakteri meningitis. Celengan aneka bentuk dari Mengwi diburu pengepul dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peternak babi yang terhimpun dalam Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) menyatakan keberatan jika babi dinilai sebagai satu-satunya penyebab penularan bakteri meningitis Streptococcus suis (MSS) yang merebak di Bali. Menurut pengamatan GUPBI, peluang penularan bakteri meningitis bisa terjadi dari berbagai media. Penularan mungkin terjadi melalui media manusia, hewan, ataupun barang. GUPBI meminta kepada semua pihak jika muncul kasus meningitis, hendaknya tidak serta-merta menyatakan media penularnya adalah babi. Dalam penentuan suspek meningitis perlu adanya pengujian lebih jauh, sehingga bisa dipastikan jenis dan media penularnya. Tuduhan bahwa babi adalah penyebab tunggal kasus meningitis sangat mempengaruhi 25.000 peternak babi yang tergabung dalam GUPBI Bali, serta warga yang bergantung dari beternak babi. Seakan-akan setiap meningitis terjadi ya babi gitu loh, padahal meningitis itu tidak serta-merta disebarkan oleh babi karena media penularnya itu banyak. Jadi media penularnya itu adalah orang, barang, hewan itu menjadi media penular ya. Nah, kalau perlakuan tidak baik aja di saat kita membersihkan daging aja itu bisa menjadi bagian dari penyebaran wabah meningitis. Makanya saya kemarin minta nih kepada pemerintah agar tidak serta-merta, terutama kesehatan, agar tidak serta-merta kemudian di saat menemukan ciri-ciri klinis mengarah ke meningitis, kemudian disebutkan sebabnya. Baru kita tinggal di Bali jangan ujuk-ujuk kemudian dibilang babi, karena terlepas dari apapun di sini ada masyarakat kita menggantungkan harapannya, menggantungkan hidupnya dari peternakan babi. Maka saya minta kemarin kenapa tidak kemudian disebut meningitisnya aja, suspek meningitis, jangan kemudian Streptococcus suis. Karena di situ jelas dikatakan bahwa babi sebagai medianya. Sepanjang tahun ini, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat ada 47 kasus suspek meningitis Streptococcus suis (MSS). Kasus terbanyak ditemukan di RSUD Sanjiwani Gianyar, yakni 30 kasus, 4 kasus di RSUD Payangan, 5 kasus di Jembrana, 2 kasus di RSUD Prof. Ngurah, dan 6 kasus di RSUD Bali Mandara. Dari 47 kasus suspek MSS, 4 diantaranya meninggal dunia. Sejak merebaknya penyakit MSS, pemerintah Provinsi Bali telah melakukan pemantauan terhadap kesehatan daging, mulai dari pembersihan kandang, kesehatan hewan, hingga cara memasak daging. Dinas Kesehatan mengingatkan warga agar memasak daging dengan suhu minimal 80 derajat. Tujuannya untuk mematikan virus atau bakteri yang mungkin ada dalam daging. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Sebagai upaya pencegahan dan antisipasi peningkatan kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem, Dinas Kesehatan Karangasem makin mengintensifkan tindakan pengasapan atau fogging. Pengasapan pada Rabu kemarin dilaksanakan dengan sasaran sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Sementara untuk memberantas sarang nyamuk dan jentiknya, Dinas Kesehatan juga terus melakukan edukasi ke sejumlah sekolah dan masyarakat untuk lebih gencar melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, serta mengubur barang bekas, termasuk tindakan abatisasi untuk membunuh jentik nyamuk. Pihak sekolah juga membuat program Jumat Sehat, yakni kegiatan senam dan membuang sampah, terutama botol bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD.
khususnya pencegahan demam berdarah di sekolah kami sudah mensosialisasikan bagaimana menerapkan pola hidup sehat, khususnya misalnya musim hujan, apalagi sampai 2 hari hujan, kita tekankan kepada anak misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian ada botol-botol bekas ataupun bekas air mineral itu yang tidak terpakai yang kemungkinan menjadi tempat menggenangnya air, itu bisa nanti apakah mereka pungut atau mereka misalnya balik, sehingga itu akan mencegah daripada penyebaran demam berdarah atau nyamuk Aedes aegypti. Fogging ini kita sudah anggap efektif sekali ya, karena fogging dilakukan dengan door to door, rumah ke rumah ya. Artinya masyarakat sudah sadar dengan DD itu, sehingga kadang-kadang masyarakat minta sendiri ya, minta untuk memutus untuk foggingnya ini kita agak memang susah gitu. Karena dengan radius 100 meter kadang-kadang masyarakat agak cemburu, dia minta lagi gitu, di luar radius 100 meter itu. Dalam 4 bulan terakhir ini, kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem meningkat. Bahkan 3 orang meninggal dunia karena terserang demam berdarah. Ketiga orang korban meninggal tersebut adalah siswa dari beberapa sekolah di Karangasem. Dinkes Karangasem mencatat dari Januari hingga pertengahan April 2023 tercatat ada 236 kasus DBD. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Di tengah perkembangan modernisasi, sejumlah perajin celengan dari tanah liat masih bertahan. Salah satunya perajin aneka celengan di Desa Kapal Bengwi Badung. Aneka celengan berbentuk kelapa, kodok hingga ayam ini diproduksi oleh Niluh karena selain diminati pasar lokal, celengan tanah liat juga diburu pengepul di daerah Jawa Timur dan Tengah. Jumlah pesanan mencapai sekitar 100 celengan per pengepul. Kalau buatnya paling 5 menit, pengeringannya yang lama sampai 2 hari. Ini bahan bakunya apa Bu untuk Tanah buat? liat. Tanah liat. Ya, ini kalau bentuk celengannya, celengan apa aja Bu yang dibuat? Celengan nyuh wastan nih. Oh, celengan kelapa ya? Ini celengan kelapa. Sama Celen- kodok, sama ayam. Masing-masing celengan itu butuh waktu beda-beda nggak Bu? Ada kesulitan? Beda-beda. Ada yang sampai 2 hari buatnya. Bentuk bawahnya aja dulu, besoknya kepalanya itu diakit. Ini kalau paling gampang itu buat yang apa Bu? Jenis apa Bu? Yang kelapa. Kelapa. Setelah ini prosesnya apa aja Bu? Ya dijemur, langsung dibakar, udah kering. Ada proses pengecetan gitu nggak Bu? Ada, kalau udah di Open gitu? open ya, dibakar, baru hidang ke kenter ngecat. Celengan berbentuk kelapa lebih banyak diminati sehingga Niluh membuatnya lebih banyak. Ia mampu menghasilkan 50 celengan berbentuk kelapa dalam sehari. Waktu pembuatan celengan beragam, mulai 5 menit hingga 2 hari untuk 1 celengan. Proses pembuatan celengan dimulai dari pembentukan tanah liat menjadi beberapa bentuk celengan. Setelah berbentuk celengan selanjutnya pindah ke tahap penjemuran atau pengeringan selama 2 hari. Setelah melalui tahap penjemuran, masuk ke proses pembakaran atau pemanasan celengan. Agar celengan terlihat menarik, tahap terakhir masuk ke tahap pengecatan masing-masing celengan. Harga dibanderol antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per celengan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kabupaten Badung memiliki berbagai objek wisata pantai yang sering dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Salah satunya Pantai Cemagi, Bangwi, Badung, yang terkenal dengan keindahan saat matahari tenggelam. Hamparan batu karangnya yang sangat menarik juga membuat lokasi ini sayang bila dilewatkan begitu saja. Pasti ini pantainya beda dari yang lain, selain dekat dari rumah juga daya tariknya tuh dari karang-karangnya ini beda banget gitu dari pantai-pantai yang lain. Jadi tertariknya dari karang-karang ini Iya ya? bener. Apakah... Jarang kan kita bisa main sampai ke naik-naik ke batu karang gitu kan jarang banget. Biasanya kan pantai aja, pasir-pasir aja kayak gitu. Jadi ini setiap surut air ini Mbak selalu kesini Mbak atau bagaimana? Ya hampir mungkin seminggu sekali lah waktu libur kerja pasti main ke sini. Apalagi kita bisa duduk-duduk di pinggir-pinggir itu kan, banyak yang jual-jual jadi bagus banget. Sunsetnya sih, kita bisa lihat sunsetnya yang bagus banget di belakang contohnya. Jadi bisa kayak selain pantainya juga ada destinasi buat di sana juga ada warung-warung bisa buat ngecil sambil pemandangannya laut sama sunsetnya. Jadi karang yang dan sunsetnya yang buat menarik di sini. Sunsetnya bagus banget di sini, bisa ambil foto, ambil video gitu. Terus sambil lihat sunsetnya yang bagus banget. Butuh waktu 30 menit dalam kondisi arus lalu lintas landai untuk mencapai pantai ini dari kota Denpasar. Sebelum menuju pantai, pengunjung akan disuguhkan hamparan lahan persawahan nan hijau. Saat memasuki kawasan pantai ini, hamparan pesisir pantai berteman birunya air lautan ikut memanjakan mata. Uniknya, hamparan batu karang di pantai ini hanya muncul ketika air laut surut pada hari-hari tertentu, sehingga pengunjung harus menunggu saat air laut surut. Pengunjung dapat mengabadikan momen dengan berselfie serta berfoto bersama berlatar belakang matahari tenggelam, serta hamparan batu karang pantai yang eksotik. Objek menawarkan hamparan pantai ini dibuka dari pagi hingga menjelang malam hari setiap harinya. Para pengunjung cukup membayar uang parkir sebesar Rp2.000 sudah dapat menikmati suasana pantai ini. Para pengunjung tidak perlu khawatir kelaparan, karena di objek pantai ini telah tersedia lapak-lapak penjual makanan ringan dan aneka minuman siap disajikan sembari menikmati suasana matahari tenggelamnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.